Hai Hai semuanya, semuanya, balik balik lagi lagi sama sama calon calon sarjana. sarjana. Foto itu nggak bisa bohong ya, dia cuma merekam apa yang ada di depannya aja. Tapi kita sebagai penonton seringkali salah menginterpretasikan apa yang kita lihat. Ada foto yang terlihat biasa, padahal itu tuh adalah bukti kunci dalam kasus pembunuhan berantai. Ada foto yang dikira momen happy, nyatanya adalah foto terakhir sesaat sebelum kematian menjemputnya. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan bedah beberapa foto dengan kisah paling tragis di balik foto-foto viral ini. Hai, gue Andre. Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Nomor 8. Bad Doyer. Dari semua foto yang ada di dunia, aku rasa foto politisi bernama Bad Doyer ini emang paling ninggalin trauma untuk orang-orang sih. Karena foto itu diambil pas dia mau bundir di siaran TV nasional pada tanggal 22 Januari 1987. Yap, kalian gak salah denger kok. Jadi ceritanya bermula saat Doyer dituduh menerima suap senilai $300.000 dari perusahaan kecil bernama CTA untuk kontrak pemulihan pajak. Padahal perusahaan itu cuma punya 3 karyawan loh. Doyer ngotot ya kalau dia tuh gak bersalah dan merasa dijebak sama sistem hukum yang bobrok, tapi nasi sudah jadi bubur. Dirinya kemudian divonis bersalah atas tuduhan konspirasi dan juga penipuan serta terancam hukuman 55 tahun penjara. Nah, puncaknya terjadi pada 22 Januari 1987. Doyer menggelar konferensi pers yang dikira orang-orang bakal jadi momen resign-nya dia. Tapi plot twist-nya malah ngeri banget. Di tengah pidato dengan wajah merah dan juga berkeringat, dia tiba-tiba ngeluarin pistol dari dalam amplop. Dan waktu orang-orang kaget serta nggak tahu harus berbuat apa, tekad dirinya ternyata udah kuat banget ya untuk narik pelatuk sembari TV menyiarkan hal ini secara langsung. Nah, ternyata aksi nekat ini tuh ada tujuannya ya. Kalau dia meninggal sebelum resmi dipecat ataupun dipenjara, uang pensiun negara tetap cair dan bisa menyelamatkan masa depan istri dan anak-anaknya agar tidak jatuh miskin. Wah, benar-benar pengorbanan terakhir yang bikin merinding ya teman-teman. Nomor 7. Jatuh dari atap. Kita mundur ke tanggal 29 November 1900 ya. Waktu itu ada pertandingan rugby gitu yang disebut sebagai The Big Game antara tim kampus California Golden Bears lawan Stanford Cardinals ya. Nah, tiket masuknya saat itu harganya $1 teman-teman. Atau kalau dikonversi ke nilai sekarang ya mungkin $40 kali ya. Jelas buat banyak orang itu ya mahal banget. Nah, karena nggak mau rugi tapi tetap pengen eksis, ratusan orang tuh nekat manjat atap pabrik kaca San Francisco and Pacific Glass Works yang baru aja buka persis di seberang stadionnya tuh buat menjadi spot nonton gratisan ya teman-teman. Padahal para pekerja pabrik sudah teriak-teriak tuh ngelarang mereka tuh untuk naik ke atas ventilator itu karena tahu nggak bakal kuat buat nahan beban banyak orang. Apalagi di dalamnya tuh ada tungku berisi 14 ton kaca cair yang suhunya mencapai 1600 derajat Celcius. Nah, baru 20 menit pertandingan berjalan, atapnya beneran ambruk teman-teman. Sekitar 100 orang jatuh dari ketinggian 4 lantai. Dan yang bikin mengerikan, banyak yang jatuh tepat di atas permukaan tungku yang suhunya tuh 260 derajat Celcius. Dan ada juga yang terkena semburan minyak panas dari pipa yang pecah. 23 orang yang tadinya tuh berada di atas sana langsung dinyatakan tewas di tempat saat itu juga. Gila, ini mah udah kayak adegan film Final Destination gak sih? Nomor 6. Sophie Lyonet. Kerja di negara lain, cari pengalaman, terus belajar bahasa, mungkin jadi salah satu impian cewek bernama Sophie Lyonet yang mutusin untuk pindah dari desa kecil dekat Paris ke London untuk jadi seorang neni gitu ya. Sayangnya dia nggak ketemu keluarga yang baik tapi malah ketemu sama kemungkinan couple paling toksik di bumi ini sih. Jadi atasannya adalah pasangan bernama Sabrina Quider dan juga Usem Munduni yang kalau dilihat dari luar mungkin kelihatan seperti pasangan normal. Cuma aslinya Sabrina ini punya obsesi gila sama mantannya yaitu Mark Walton, pendiri boyband Boyzone ya teman-teman. Sabrina yang paranoid parah nuduh Sophie sebagai mata-mata kiriman Mark yang mau menghancurkan hidupnya. Sophie disiksa secara mental dan juga fisik, dibikin kelaparan sampai kurus kering, dan dipaksa bikin pengakuan palsu di depan kamera. Padahal ibunya Sophie udah beliin tiket pulang ke Prancis, tapi sayangnya Sophie nggak pernah sampai ke bandara karena keburu di bak mandi rumah itu. Yang bikin merinding, kasus ini kebongkar pada 20 September 2017 gara-gara tetangga lapor ya ada bau busuk menyengat dari api unggun di halaman belakang rumah mereka. Nah, waktu damkar datang, Mbak Duni sih sempet ngeles ya kalau dia tuh lagi bakar daging domba.
Tapi ternyata itu adalah jenazah Sophie yang coba mereka hilangkan. Pasangan sadis ini akhirnya divonis penjara seumur hidup dengan masa tahanan minimal 30 tahun. Wah, pelajaran banget nih ya, hati-hati kalau mau milih tempat kerja, teman-teman. Kalau udah ada vibes nggak beres dan juga majikan mulai abusive, mending langsung lapor dan juga cabut ya. Nomor 5. Jose Valenzuela. Di Oklahoma, sekitar jam 3 sore pada tanggal 10 April 2023, Jose Valenzuela yang sudah tinggal di sana selama 15 tahun lagi bekerja benerin saluran pembuangan air yang rusak tuh ceritanya. Namun, secara tiba-tiba, parit sedalam 3,6 meter itu runtuh teman-teman dan menimbunnya hidup-hidup. Tim SAR gabungan juga langsung bergerak cepat tuh sebenarnya. Tapi situasinya sebenarnya sangat-sangat rumit. Karena di dalam tanah itu banyak pipa gas dan juga saluran air aktif sehingga alat berat nggak bisa sembarangan masuk karena takut meledak atau bikin bahaya baru. Dan setelah hampir 8 jam, jenazahnya baru bisa dievakuasi. Aduh, siapa sangka ya, niatnya hari itu kerja kayak biasa, malah berujung tragis hidupnya. Nomor 4. Mita Diran. Di kondisi ekonomi yang lagi parah-parahnya gini, banyak orang ngorbanin waktu istirahat mereka demi bisa nyari duit lebih banyak lagi kan? Nah, masalahnya hal itu juga dialami sama perempuan bernama Mita Diran yang bekerja sebagai seorang copywriter di perusahaan Young and Rubicam. Dari fotonya mah ada kelihatan kayak cewek biasa aja kok. Tapi namanya kerja di industri kreatif, lemburnya tuh suka nggak main-main kan? Sekali lembur bisa belasan jam. Sampai akhirnya di tanggal 14 Desember 2013, dia nge-tweet kalau dirinya ini udah bekerja non-stop selama 3 hari berturut-turut. Dan sehari setelahnya, teman serta keluarganya dapat kabar kalau Mita telah meninggal setelah sempat koma selama 1 hari akibat kelelahan parah dan juga mengonsumsi energi drink yang berlebihan. Aduh, ingat ya teman-teman, kerja keras sih boleh, tapi istirahat itu wajib. Gak ada deadline yang seharga nyawa ya. Nomor 3. Gail Mason. Walaupun sudah menginjak usia 79 tahun, tapi Gail Mason masih punya jiwa muda kok. Soalnya di tahun 2024 kemarin, dia mutusin lah tuh buat ikut safari ke Kafue National Park di Zambia. Dimana di fotonya ini sih, kelihatan happy banget kan? Sayangnya teman-teman, di balik foto ini ada cerita yang bikin merinding. Soalnya, mobil safari yang dia tumpangin ini tuh kan gak ada atapnya sama sekali ya. Tujuannya sih ya biar gampang lihat hewan di alam liar dong ya. Tapi siapa yang nyangka coba, mendadak muncul gajah jantan besar yang kebetulan lagi agresif banget pada hari itu. Bukan cuma diseruduk teman-teman, mobil safari mereka sampai dibolak-balik kayak mainan. Tragisnya, Gail meninggal dunia di tempat karena benturan keras itu. Sementara satu temannya itu luka parah dan sisanya mengalami luka ringan. Nomor 2. Becky Watts. Gak semua orang itu jahat dan gak semua orang itu baik juga ya. Semua foto yang kalian lihat ini awalnya mah kayak cowok belanja biasa aja gak sih? Beli perlengkapan kayak sarung tangan, masker, sama gergaji mah mungkin anggapan orang-orang mau ngerenov rumah kali ya. Salah ya teman-teman, gergaji itu nyatanya malah dipakai ke cewek berusia 16 tahun bernama Becky Watts. Dan kalian tahu yang lebih plot twistnya lagi, cowok itu adalah kakak tirinya sendiri. Jadi ceritanya Becky Watts ini adalah remaja 16 tahun yang ceria tapi lagi struggle parah sama anoreksia. Sayangnya dia punya kakak tiri super toksik, namanya adalah Nathan Matthews yang berumur 28 tahun yang bukannya support malah hobi ngebully fisiknya. Suatu hari Becky dinyatakan hilang tanpa ada kabar, tanpa ada permintaan tebusan ataupun update dari sosial media ya. Anehnya cuma handphone dan juga laptopnya yang hilang, sementara baju dan uangnya tuh masih ada. Teman-teman dan keluarganya panik nyariin semua, tapi Nathan dan pacarnya itu Shana Hore malah kelihatan santai banget dan dingin, seolah gak peduli sama sekali. Nah, setelah diselidiki, ternyata kecurigaan polisi terbukti benar. Di tanggal Becky hilang, Nathan tertangkap kamera beli barang-barang aneh tadi, dan polisi pun akhirnya menemukan potongan tubuh Becky disembunyikan ke dalam kantong dan juga kotak di gudang dekat rumahnya. Dari hasil otopsi pun katanya sebelum Becky dibikin gak sadar pakai stun gun, terus diborgol dan banyak 15 kali setelah meninggal.
Di pengadilan, Nathan ngaku cuma niat menculik untuk ngasih pelajaran, alias prank kejam karena Becky dianggap kurang ajar ke ibunya ya. Tapi investigasi membongkar kalau pasangan ini punya obsesi seksual yang aneh terhadap anak sekolah lewat bukti chat mereka. Dan kasus ini seakan-akan ngingetin ya kalau bahaya bisa aja bukan datang dari orang asing, tapi bisa banget dari keluarga sendiri. Nomor 1, Jill Meagher. Dan terakhir ada kisah cewek 29 tahun dari Irlandia yang kebetulan lagi tinggal di Melbourne, Australia tuh teman-teman. Nah, hari itu sebenarnya adalah hari Jumat dan dia pun mutusin buat party sama teman-temannya. Cuma sekitar jam setengah 2 subuh waktu dia tuh mau pulang jalan kaki karena rumah itu dekat sekitar 10 menitan doang. Ternyata ada satu cowok pakai hoodie biru yang ketangkap CCTV tuh sedang mengikuti dia gitu. Dan disitulah guys, momen terakhir Jill kelihatan masih hidup. Keesokan paginya waktu suami itu bangun dan juga sadar sang istri nggak ada di rumah, dia akhirnya telepon polisi untuk minta cek CCTV. Bahkan suaminya yang bernama Tom Meagher ini sebenarnya sempat menjadi tersangka nomor satunya tuh teman-teman. Tapi berkat hasil investigasi, lalu rekaman jalan tol, sinyal handphone si Jill dan juga mobil yang lewat, akhirnya mengarah ke satu pria tuh bernama Adrian Ernest Bailey. Menurut hasil riwayat kriminalnya, dia sih sudah berkali-kali masuk penjara karena menyerang perempuan ya. Dan waktu polisi nyamperin ke rumahnya, Bailey pun juga langsung ngaku tuh kalau dia sudah nyamperin Jill, cuma ditolak. Dan karena malu serta marah, akhirnya Jill lalu dikubur keluar kota. Gila, cuma karena ditolak cintanya sampai ngambil nyawa orang coba. Fix psycho sih ini mah. Pengadilan pun juga mutusin kalau dirinya itu divonis penjara seumur hidupnya ya. Tapi kasus ini teman-teman menjadi reminder keras tuh sekaligus bikin warga Australia marah besar sama sistem hukumnya tuh yang membiarkan orang berbahaya bebas terus-terusan ya. Aduh, gak habis pikir sih. Kalian semua hati-hati di jalanan ya teman-teman. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.